Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Saya Probo A.S. Dwinata, mahasiswa kriminologi dari Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kuliah saya dengan mata kuliah kejahatan lingkungan yang berjudul Eksploitasi Hutan dengan dosen pengampu Bapak Riki Novarizal, SOS M.Krim. Eksploitasi hutan bisa diartikan sebagai pemanfaatan atau penggunaan hutan secara berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan yang ada di sekitarnya, serta hilangnya kesejahteraan makhluk hidup yang ada. Jika banyak manusia yang mengeksploitasi hutan tanpa memperhatikan kelestarian hutan, sudah tentu hutan akan rusak dan efeknya akan dirasakan oleh segenap makhluk yang ada di dunia ini. Hutan yang dimanfaatkan secara tak terkendali atau berlebihan besar kemungkinan akan menimbulkan dampak yang dapat mengancam kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan akibat adanya pemanfaatan hutan secara besar-besaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun dampak dari eksploitasi hutan secara terus-menerus yaitu 1. Perubahan iklim. Oksigen atau O2 merupakan gas yang melimpah di atmosfer, di mana hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan gas tersebut. Selain itu, hutan juga mampu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Pada saat suatu hutan mengalami kerusakan, maka hal tersebut bisa berakibat terjadinya peningkatan suhu bumi serta perubahan iklim yang ekstrim. Dengan adanya deforestasi, jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke udara akan semakin besar. Kita tahu bahwa karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang paling umum. Yang kedua yaitu kita bisa kehilangan berbagai jenis spesies. Deforestasi juga berdampak pada hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Yang ketiga, terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Yang keempat yaitu mengakibatkan banjir dan erosi tanah. World Wildlife Fund atau WWF mengungkapkan bahwa sejak tahun 1960, lebih dari sepertiga bagian lahan subur di bumi telah musnah akibat kegiatan deforestasi. Kita tahu bahwa pohon memegang peranan penting untuk menghalau berbagai bencana seperti terjadinya banjir dan tanah longsor. Dengan tiadanya pohon, maka pada saat musim hujan, tanah tidak bisa menyerap dengan baik tumpahan air hujan dan mengakibatkan besarnya laju aliran air di permukaan, yang pada akhirnya akan terjadi banjir bandang. Selain itu, air hujan dapat mengangkut partikel-partikel tanah sehingga menimbulkan erosi tanah dan tanah longsor. 5. Mengakibatkan kekeringan. Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, di mana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada saat musim kemarau. Ketentuan tindak pidana terhadap pengeksploitasi hutan. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada 2 kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu yang pertama orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus. Besonder Isik Feiten. Pada dasarnya, kejahatan illegal logging secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tidak pidana umum dalam KUHP. Dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum, yaitu yang pertama, pengerusakan sebagaimana diatur di dalam pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP, terbatas hanya mengatur tentang pengerusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang, yaitu pasal 406 KUHP. Yang kedua, pencurian menurut penjelasan pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai. Yang kedua, sesuatu barang. Dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku. Yang ketiga, sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani. Yang keempat, dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.
Penyelundupan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu. Bahkan KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur, yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Upaya dalam mencegah eksploitasi hutan ada beberapa cara, di antaranya yang pertama yaitu tebang pilih. Jika manusia ingin memanfaatkan kayu yang ada di hutan, sebaiknya manusia menerapkan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih ini adalah manusia tidak akan menebang kayu yang belum tua atau belum umurnya. Jangan sampai karena keserakahan manusia menebang semua pohon yang ada di hutan demi keuntungan semata. Yang kedua, legal. Manusia yang ingin berbisnis di bidang hasil hutan, terutama kayu, sebaiknya menggunakan bisnis yang legal. Bisnis ilegal akan merugikan negara Indonesia, sebab pemasukan negara menjadi sedikit atau menjadi tidak ada. Pajak yang diberlakukan pemerintah untuk bisnis legal akan digunakan untuk pembangunan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga ada dengan cara reboisasi. Ketika menebang suatu pohon, ada baiknya manusia juga menanam satu pohon. Ketika satu pohon mati, satu pohon akan tumbuh kembali. Jika manusia memperlakukan hal ini, niscaya kelestarian pun bisa terjaga. Penghijauan hutan bisa terlaksana dengan penanaman satu pohon tersebut. Yang keempat, dengan hati-hati menyalakan api di dalam hutan. Hal tersebut perlu diperhatikan bagi manusia yang suka melakukan camping atau bermalam di hutan. Yang kelima, menghindari ladang berpindah. Hal tersebut berlaku bagi petani yang suka bercocok tanam. Petani tidak boleh memperlakukan ladang berpindah. Kadang ada petani yang tidak mengambil pusing dengan kesuburan tanah di tempatnya bercocok tanam. Para petani cenderung akan berpindah tempat dari lahannya yang semula jika dirasa lahannya tersebut sudah tidak menguntungkan karena tidak subur. Hal itu merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Alasannya adalah lahan lama yang dibiarkannya akan mengalami tandus dan kekeringan. Yang keenam, dengan polisi hutan. Cara terakhir agar tidak terkena hutan gundul dan kerusakan hutan adalah dengan menempatkan polisi di hutan di berbagai wilayah titik hutan yang rawan. Jika di wilayah hutan tersebut ada flora dan fauna yang dilindungi, perbanyaklah polisi hutan untuk menjaganya. Polisi hutan tersebut haruslah yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran tinggi akan kelestarian hutan. Persenjataan yang lengkap serta teknologi yang canggih diharapkan mampu membantu kerja polisi hutan dalam memberantas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang eksploitasi hutan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.